Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah administrasi penjualan ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang beranggotakan yang pertama Elvira Mei Briliana Fahmi nomor absen 9, yang kedua Hanin Intias nomor absen 15, yang ketiga Muhammad Arazak nomor absen 22, dan yang keempat Nadia Istinaria nomor absen 23, dan yang terakhir saya sendiri Nina Mulyanti nomor absen 24. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan tentang apa sih konsep administrasi dan prosedur. Dan yang pertama, apa sih administrasi itu? Apa itu administrasi? Administrasi secara bahasa sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa Latin dan bahasa Inggris. Yang pertama bahasa Latin yang berarti ad dan ministry adalah ad yang artinya intensif, ministry yang artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Yang kedua yaitu bahasa Inggris yang artinya administration, yang artinya tata usaha. Di sini pengertian administrasi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu administrasi secara sempit dan administrasi secara luas. Administrasi secara sempit itu merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan, serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain atau dengan kata lain yang disebut tata usaha. Yang kedua yaitu administrasi secara luas. Di sini itu administrasi secara luas yaitu kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada. Dan ini untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi itu sendiri yaitu proses kerjasama secara sistematis dari kelompok manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan saling menguntungkan serta berkelanjutan. Lalu, pengertian prosedur yaitu prosedur merupakan rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya urutan tahapan secara jelas dan pasti, serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu bidang. Lalu selanjutnya di sini akan membahas 5 karakteristik prosedur. Yang pertama, prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan. Yang ketiga, prosedur menunjukkan urutan yang logis dan sederhana. Yang keempat, prosedur menunjukkan adanya keputusan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, ini tuh prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya seminimal mungkin. Saya akan menjelaskan fungsi administrasi. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Merupakan aktivitas administrasi mulai dari pengumpulan data, mengolah data, hingga menyusun perencanaan. Yang kedua ada organizing atau penyusunan. Administrasi berfungsi sebagai penyusun dalam upaya membangun setiap komunikasi serta hubungan antar anggota atau karyawan secara mudah dipahami untuk mencapai tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada coordinating atau mengordinasi. Seperti yang diatur oleh organisasi atau perusahaan, maka koordinasi dilakukan supaya kegiatan perusahaan dapat berjalan lancar dan baik, sehingga dapat menghindari adanya bentrok, kekosongan aktivitas, dan kekacauan. Yang keempat ada reporting atau laporan. Reporting merupakan aktivitas menyampaikan perkembangan, pergerakan, serta hasil kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh karyawan maupun anggota kepada atasan yang bersifat tertulis. Budgeting atau pembuatan anggaran. Anggaran merupakan hal yang penting dan harus ada di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi untuk meningkatkan kinerja. Selain itu,
Anggaran juga digunakan oleh perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan di masa pengembangan yang meliputi kerjasama, iklan, dan sebagainya. Yang keenam, ada staffing atau penempatan posisi. Staffing berkaitan dengan sumber daya manusia di sebuah perusahaan yang meliputi perekrutan tenaga ahli, pengembangan, dan kebutuhan perlengkapan. Directing atau pembimbingan. Directing merupakan aktivitas interaksi dengan anggota organisasi atau perusahaan yang berbentuk bimbingan, perintah-perintah atau saran supaya tugas dapat dijalankan dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya yaitu aktivitas administrasi. Yang pertama yaitu kegiatan pengumpulan, di mana karyawan mencari dan mengumpulkan data, informasi yang detail, lalu kemudian menyimpannya agar dapat digunakan di lain waktu pada saat dibutuhkan. Yang kedua yaitu kegiatan pencatatan. Setelah berhasil mengumpulkan data, karyawan mencatat, menyimpannya dengan baik, dan mengirimkannya ke bagian lain untuk diproses jika diperlukan. Yang ketiga yaitu kegiatan administrasi. Karyawan menganalisis data administrasi yang ada guna memperoleh hasil atau kesimpulan dari data tersebut. Yang keempat yaitu kegiatan penyimpanan. Karyawan melindungi data-data tersebut dengan cara menyimpannya pada dokumen atau arsip sehingga suatu saat dapat dengan mudah ditemukan kembali jika ada yang membutuhkan. Yang kelima yaitu pengiriman aktivitas. Karyawan mengirimkan data atau file dari pemangku kepentingan internal dalam organisasi atau pemangku kepentingan eksternal di luar organisasi ke departemen lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan 5W1H dalam 6M. Yang pertama, who, terdiri dari mengumpulkan, mencatat, dan mengolah. Yang pertama, mengumpulkan. Mengumpulkan data, nama, dan jabatan para pihak yang terlibat dalam aktivitas. Yang kedua, mencatat. Mencatat data, nama, dan jabatan, serta identitas terkait pada bagian pengesahan dokumen. Yang ketiga, mengolah data para pihak yang terlibat dalam kegiatan tidak perlu diolah karena sudah merupakan informasi yang menginformasikan para pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan. Yang kedua, penerapan 5W1H dalam 6M yaitu where. Terdiri dari mengumpulkan, mencatat, dan mengolah. Mengumpulkan data terdapat dalam organisasi yang melaksanakan aktivitas. Mencatat nama bagian atau unit organisasi pelaksana kegiatan pada bagian kop dokumen. Dan yang ketiga, mengolah. Data tempat pelaksanaan kegiatan tidak perlu diolah karena sudah merupakan informasi yang diinformasikan di unit organisasi mana kegiatan dilaksanakan. Yang ketiga, penerapan 5W1H dalam 6M yaitu when. Terdiri dari mengumpulkan, mencatat, dan mengolah. Yang pertama, mengumpulkan. Mengumpulkan data waktu pelaksanaan aktivitas. Dalam hal ini bisa berupa tanggal pelaksanaan, periode pelaksanaan, dan frekuensi dalam periode tertentu. Yang kedua, mencatat. Jika waktu merupakan tanggal pelaksanaan, biasanya akan dicatat sebagai tanggal terbit dokumen atau keterangan perihal. Dan yang ketiga, mengolah. Data waktu pelaksanaan kegiatan tidak perlu diolah karena sudah merupakan informasi yang menginformasikan tanggal, periode, atau urutan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua ada mencatat, yang ketiga ada mengolah. Nah, di sini yang dimaksud mengumpulkan adalah mengumpulkan data yang dimaksud dari aktivitas yang sedang terjadi. Yang kedua ada mencatat. Nah, mencatat di sini adalah mencatat data baik dari jenis bidang, sasaran, dan maksud dari aktivitas yang sedang terjadi. Kemudian mengolah data para pihak yang terlibat dalam kegiatan tidak perlu diolah dikarenakan sudah merupakan informasi dan yang menginformasikan tersebut dari para pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan. Selanjutnya yaitu penerapan 5W+1H dalam 6M yaitu why. Di sini ada mengumpulkan, ada mencatat, dan ada mengolah. Yang dimaksud mengumpulkan di sini adalah mengumpulkan data tujuan aktivitas yang terdiri dari rencana dan kegiatan yang sudah terrealisasi. Yang kedua ada mencatat.
Nah, mencatat di sini adalah mencatat data, rencana dari tujuan kegiatan sebagai pembuka dokumen yang dicatat sebagai kalimat pembuka atau pendahuluan pada paragraf pembuka dokumen. Yang kemudian ini direalisasikan dari tujuan yang dicatat pada paragraf atau bagian penutup dari dokumen. Kemudian ada mengolah. Nah, mengolah ini data dari para pihak yang terlibat dalam kegiatan tidak perlu diolah dikarenakan sudah merupakan informasi dan yang menginformasikan ini dari para pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang sedang terjadi. Yang keenam, penerapan 5W1H dalam 6M yaitu how. Terdiri dari mengumpulkan, mencatat, mengolah, menyimpan, menggandakan, dan mendistribusikan. Yang pertama, mengumpulkan. Mengumpulkan data urutan pelaksana aktivitas. Lingkup datanya meliputi langkah-langkah sejak dimulai, dilakukan, dikontrol, hingga terwujudnya tujuan. Yang kedua, mencatat. How akan dicatat sebagai isi dan penutup dokumen. Untuk kegiatan rutin dan berulang akan dicatat dalam format tabel. Yang ketiga, mengolah. Pengolahan data biasanya terjadi pada proses dan kontrol pelaksanaan. Pengolahan data bisa berupa perhitungan, pengelompokan, pengecekan, pengurutan, sortir, dan sebagainya. Yang keempat, menyimpan. Semua data dan informasi tentang kegiatan organisasi semuanya harus disimpan. Yang kelima, menggandakan. Aktivitas menggandakan adalah menggandakan luaran administrasi berupa dokumen. Yang kelima adalah menggandakan. Aktivitas menggandakan adalah menggandakan luaran administrasi berupa dokumen yang berisi informasi tentang pelaksanaan suatu aktivitas organisasi. Antara dokumen asli dengan kopiannya perlu dibedakan agar pada saat proses distribusi tidak salah. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mendistribusikan. Mendistribusikan dokumen hasil proses administrasi kepada semua pihak yang terlibat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan. Yaitu asas-asas administrasi. Yang pertama yaitu asas perencanaan, mempunyai pengertian bahwa semua pekerjaan kantor harus direncanakan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu asas penyederhanaan, yaitu asas ini mengupayakan bahwa semua pekerjaan kantor dapat dikerjakan dengan cara yang sesederhana dan semudah mungkin. Yang ketiga yaitu asas penghematan. Asas ini diarahkan untuk dapat menghemat semua sumber daya berupa pikiran, tenaga, waktu, ruang, dan biaya dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Yang keempat yaitu asas penghapusan. Asas ini diarahkan untuk menghilangkan pekerjaan atau aktivitas yang tidak diperlukan dan juga termasuk sumber daya yang tidak dipergunakan lagi. Yang terakhir yaitu asas penggabungan. Asas ini mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai persamaan atau berkaitan hendaknya digabungkan.